Selamat pagi teman-teman semua. Hai. Pada kesempatan kali ini, saya Jessica, Saya Angie. kami berdua akan membawakan sebuah dongeng berjudul Malaikat Pembawa Natal. Tadi sudah tuh siapa? Enggak. Ada. Aku tahu. Kalau gitu kita mulai ya saat kita. Sebuah pabrik besar di kota Ironville. Seorang lelaki sedang bertanya kepada bawahannya, "Hari apa ini, Tuan Bir?" Lelaki ini bernama Didi Cover, tapi di kotanya dia biasa dipanggil Tuan Cover. Dia adalah pemilik pabrik terbesar di Ironville. Bawahannya ini bernama Bir Hawkins, biasa dipanggil Bir, tetapi Tuan Cover juga biasa memanggilnya beruang. Tuan Bir menjawab, 22 Desember, Tuan Cover. Tuan Cover bertanya lagi kepada Bir, "Bagus, dan apa yang tidak akan terjadi 3 hari lagi?" Bir Hawkins menjawab, "Sepertinya Natal, Tuan Cover." "Ya, benar sekali," kata Tuan Cover. Setelah 25 tahun, Tuan Cover berhasil menggagalkan Natal di Ironville. Dan tahun ini dia berharap Natal tetap tidak ada di Ironville. Untuk itu, setiap tahun dia selalu memakai bel Hawkins dan patroli-patroli Natalnya untuk mengecek keadaan di Ironville tetap tanpa Natal. Dan tahun ini, Tuan Cover juga telah memanggil mereka lagi. "Kalau begitu, di mana patroli Natalku, Tuan Beruang?" "Sebentar lagi datang, Tuan Cover." Patroli Natal milik Bir Hawkins bernama Jack, dan Joe. Mereka bertiga merupakan patroli Natal Bir Hawkins yang sangat setia. Tuan Cover menjelaskan apa yang dia mau dari keempat patroli Natalnya dengan bernyanyi. I've never had a lollipop or sleigh ride in the park. I've never gone out fishing or played hopscotch for a lark. I've never had a birthday cake or a cuddly little cat. I've never had the time to play in foolish things like that. So is it any wonder that I loathe this time of year, when everyone gets friendly and extends their special cheer? It drives me to distraction to sit and laugh and sing, when they should all be working to make my coffers ring. There'll never be a Christmas in this simple little town. No lit up trees or presents or caroling around. No stockings by the fireplace, no precious mistletoe. No turkey or bonnet or sleigh rides in the snow. For Christmas is a humbug, a clever little scheme to keep everyone busy and not doing anything. I've never had a toy box because I've never owned a toy or played outside with school friends when I was just a boy. I've never tasted candy or ridden on a horse or got myself all dirty, which would never do, of course. So can you understand now why I hate this season so, with its merriment and singing and playing in the snow, when families all gather round to share their love and joy? It sets a bad example for every girl and boy. There'll never be a Christmas in this simple little town. No lit up trees or presents or caroling around. No stockings by the fireplace, no precious mistletoe. No turkey or plum pudding or sleigh rides in the snow. For Christmas is a humbug, a clever little scheme to keep everyone busy and not doing anything. For Christmas is a humbug, a clever little scheme to keep everyone busy and not doing anything. Setelah ini, Bir Hawkins langsung berkata kepada Tuan Cover, "Kau bisa mengandalkan kami, Tuan." Sementara itu, di alun-alun tengah kota, seorang gadis kecil
compang-camping menjual Holly miliknya. Dia menawarkan dagangannya dari satu tempat ke tempat yang lain. Dia menawarkan dagangannya kepada seorang perempuan. Holly untuk Natal? Natal? Kami tidak merayakan Natal, kata perempuan itu menolak. Dia langsung pergi dari hadapan Angela. Kemudian dia juga menawarkan Holly untuk Natal kepada seorang laki-laki. Holly untuk Natal? Jangan sebut kata-kata itu, kalau kau tidak mau mendapat masalah. Laki-laki itu juga meninggalkan Angela. Sesampainya Angela di gerbang besar pabrik milik Tuan Comfort, dia menawarkan Holly untuk Natalnya kepada orang-orang yang sedang antri untuk masuk ke dalam pabrik itu. Holly untuk Natal, Holly untuk Natal. Namun tidak ada satu orang pun yang menghiraukan Angela. Sepasang kakak adik bernama Marian dan Bobby menghampiri Angela. Hai, aku Marion, ini kakakku Bobby, kata Angela memperkenalkan diri. Aku Angela. Marion bertanya, belum ada satupun yang terjual ya? Angela pun menjawab, iya, tidak ada yang mau Holly untuk Natal, kata Angela. Marion pun mengajak Angela untuk makan malam di rumahnya. Dengan senang hati, Angela menerima tawaran tersebut. Dengan tidak sengaja, Angela menjatuhkan sehelai daun Holly Natal di depan gerbang tersebut. Patroli Natal dari Hopkins berhasil menemukan Holly Natal itu dan memberikannya kepada Dan Hopkins. Dan Hopkins pun menjawab. Berhasil bertanya kepada ketiga patroli Natalnya, apa ini? Jack berkata, terlihat seperti Holly. Jack berkata, rasanya seperti Holly. Dan Juk berkata, baunya seperti Holly. Dan Hopkins dan ketiga patroli Natalnya telah melaksanakan tugasnya. Mereka pun memberitahukan hal tersebut kepada Didi Comfort yang kejam. Sementara itu, Angela yang telah pulang ke rumahnya, ke rumah Marion dan Bobby, tidak disambut baik oleh ayah Marion dan Bobby. Ayah Marion bernama Samuel, dan ibu Marion bernama Margaret. Sebenarnya Margaret tidak menolak kalau Angela datang, namun Samuel yang menolak. Akhirnya Angela pun pergi. Sementara itu, Ben Hopkins memberitahukan tentang penemuan Holly Natal itu kepada Tuan Comfort. Tuan Comfort sangat marah. Bertahun-tahun dia telah mengadakan Natal di Ironfield, dan tiba-tiba ada orang yang mencoba untuk membawa kembali Natal ke Ironfield. Dia menugaskan Ben Hopkins dan ketiga patroli Natalnya untuk mencari orang yang menjual Holly Natal itu. Ben Hopkins pun berkata dia akan mencari orang itu keesokan hari. Sementara itu, Angela yang telah pergi dari rumah Marion dan Bobby ternyata disusul oleh kedua kakak beradik itu. Mereka mencari Angela dan melihat Angela masuk ke dalam hutan. Marion sangat terkejut. Dia berkata kepada Bobby, bagaimana mungkin Angela mau masuk ke dalam hutan? Dia bisa tersesat dan tidak ada yang bisa menemukannya, kata Marion khawatir. Bobby dan Marion pun pergi mencari Angela di dalam hutan. Ternyata Angela sedang tidur di bawah pohon dan di atas daun cemara. Ketika Marion dan Bobby mendatangi Angela, terdengar suara. Tahukah kalian suara apa itu? Ya, itu adalah suara serigala. Bobby dan Marion sangat ketakutan. Ketika sedang menutup matanya, auman serigala itu terhenti. Tahukah kalian siapa yang menghentikan auman serigala itu? Ya, Angela yang menghentikan auman serigala itu. Marion dan Bobby pun memberanikan diri untuk mendekati Angela dan serigala itu. Angela, kami telah memutuskan untuk membawamu ke dalam rumah. Tapi ayah dan ibu kami tidak perlu tahu.
Angela pun menerima tawaran mereka. Dia senang ada semangat Natal di wajah Bobby dan Marion. Ketika Angela sedang pergi bersama Bobby dan Marion, tiba-tiba terdengar suara. Permisi, apakah kalian melupakan seseorang? Kira-kira siapa yang ngomong? Serigala itu. Bobby dan Marion terkejut. Sebelumnya mereka tidak pernah melihat serigala yang bisa berkata atau berbicara. Angela mengusap kepala Wilbert dan berkata, Angela mengusap kepala serigala itu dan berkata kepada Bobby dan Marion, dia bisa bicara, tapi hanya dengan teman spesialku. Namanya Wilbert. Kami telah lama bersahabat di dalam hutan ini. Bobby dan Marion mengajak Angela serta Wilbert ke rumahnya. Pagi pun datang. Pelajaran yang sedang menyiapkan sarapan ternyata tahu kalau Wilbert dan Angela dibawa pulang oleh kedua anaknya. Sebenarnya dia kaget bagaimana mungkin serigala bisa tinggal di rumahnya. Tapi Angela meyakinkannya kalau serigala itu jinak. Sementara itu, Dan Hopkins dan 3 patroli Natal sedang mencari orang yang menjual Holy Natal di alun-alun kota tersebut. Dia bertanya dari satu tempat ke tempat yang lain, dan seorang perempuan mengatakan kalau yang menjual Holy Natal tersebut adalah seorang gadis kecil bermata coklat besar, berambut coklat dan berpakaian compang camping. Dan Hopkins langsung memberitahukan hal tersebut kepada Tuan Cover. Tuan Cover terkejut. Bagaimana mungkin seorang gadis kecil bisa merusak bisnisku? Harusnya dia tahu, selama 25 tahun aku telah menggalakkan Natal di kota ini. Kata Tuan Cover marah. Bel Hopkins berjanji, dia dan ketiga patroli Natalnya akan mendapatkan orang tersebut. Sementara itu, Samuel dan temannya Lukas yang sedang bekerja tidak sengaja mengobrol. Sebenarnya di pabrik Tuan Cover itu tidak boleh mengobrol sesama kerja, tapi mereka melakukannya secara diam. Mereka mengobrol tentang gadis dan tentang orang yang menjual Holy Natal di alun-alun kota. Tak sengaja, Lukas menjatuhkan barang yang harusnya langsung dipaketkan kepada Tuan Cover. Dan Hopkins datang. Dia berkata, siapa yang telah menjatuhkan ini? Yang menjatuhkan harus segera dihukum. Sebelum Lukas menjawab, Samuel dengan rela menyerahkan dirinya untuk dihukum dan menggantikan posisi temannya ini. Samuel pun dibawa Tuan Ben ke ruangan Tuan Cover. Samuel dihukum tidak menerima gaji selama sebulan. Lukas sangat senang karena Samuel telah mau menggantikan hukumannya. Tapi dia bingung, tidak ada seorang sebaik itu di Ironfield. Sementara itu, Angela, Wilbert, Bobby, dan Marion sedang bermain salju di jalanan. Tiba-tiba datang Andreas, Markus, dan Petrus. Mereka mengejek Angela yang mempunyai peliharaan seorang serigala. Andreas, Markus, dan Petrus tahu kalau Angela bukanlah orang lama di Ironfield. Dia bertanya maksud dan tujuan Angela untuk datang ke Ironfield. Angela menjelaskannya dengan bernyanyi. Imagine a day when people you meet greet you with smiles as you pass in the street. Imagine a day when the world has no cares
menyanyikan lagu tersebut, ternyata Andreas, Markus, dan Lukas tersenyum. Tapi Andreas tidak mau mengakui kalau Natal itu memang ada. Dia berkata, kalau memang Natal itu ada, kenapa orang tua kami tidak pernah memperkenalkan kami pada Natal? Angela pun menjawab dengan santai. Itulah yang ingin kubawa ke Ironville. Kota ini butuh sedikit semangat untuk Natal. Belum sempat Andreas berkata lagi, tiba-tiba Bell Hopkins dan ketiga patroli Natalnya datang. Semua anak di jalanan termasuk Wilbur masuk ke dalam rumah masing-masing. Bell Hopkins curiga kepada anak-anak yang bermain di jalanan. Dia melihat sosok orang yang sangat amat mendekati ciri-ciri orang yang menjual Holy Natal di alun-alun kota itu. Andreas yang belum sempat masuk ke dalam rumah dipergoki Bell Hopkins. Hei, apakah kamu melihat seorang gadis kecil bermata coklat besar, berambut coklat, dan berpakaian coklat cantik yang menjual Holy untuk Natal di alun-alun kota kemarin? Aku tidak tahu dia menjual Holy untuk Natal, tapi aku tahu dia memang ingin membawa Natal ke Ironville. Dia masuk ke rumah keluarga Bobby dan Marion. Bell Hopkins dan ketiga patroli Natalnya langsung pergi ke sana. Sampainya di sana, Angela pun mau tak mau harus mengikuti mereka. Angela dibawa oleh Bell Hopkins ke tempat Tuan Cover. Di ruangan kerjanya, Angela ditanya oleh Tuan Cover. Apa yang mau kau lakukan di Ironville? Oh, sebentar. Sebelumnya aku akan bertanya hal yang sangat mendasar dari identitasmu. Siapa kau dan dari mana asalmu? Tanya Tuan Cover. Angela pun menjawab, namaku Angela. Aku datang dari tempat yang jauh, kata Angela. Tuan Cover tersenyum dan berkata, sangat membantu gadis kecil. Dilaporkan bahwa kemarin kau menjual Holy Natal di alun-alun kota. Benarkah itu? Kata Tuan Cover. Benar, Tuan. Tapi tidak ada satupun yang mau membeli Holy untuk Natal, kata Angela. Tuan Cover berkata, gadis kecil, tahukah kau telah merusak bisnisku? Telah 25 tahun aku menggagalkan Natal di Ironville. Dan sekarang kau mau mengembalikannya ke sini? Tidak semudah itu. Tuan Cover berkata kepada Angela seperti itu. Angela pun bertunduk. Tuan Cover bertanya lagi, memangnya apa pentingnya Natal bagimu? Natal tidak bisa membuatmu membeli baju baru, membeli sepatu baru, dan lain-lain. Kata Angela pun menjawab, Natal adalah sesuatu yang merasakan di hatimu, kata Angela. Hah, mana mungkin? Yang kurasakan dalam hatiku hanyalah uang, kata Tuan Cover. Angela terlalu sedih. Dia tahu Tuan Cover adalah orang yang paling penting di Ironville, karena tanpa Tuan Cover, bisnis di Ironville tidak akan ada. Tuan Cover menyuruh Bell Hopkins membawa Angela untuk dibuang jauh-jauh dan Angela tidak boleh kembali lagi ke Ironville. Namun Bell Hopkins menyempatkan diri agar Angela bisa berpamitan kepada Maria, Bobby, dan keluarganya. Dan tentu saja Wilbur yang dulu ikut dengan Angela ikut juga dibuang. Bell Hopkins meninggalkan mereka di tempat yang sangat dingin di dalam hutan sana. Tapi Bell Hopkins memberikan mereka bekal makanan. Hari mulai malam. Angela dan Wilbur mencari tempat untuk bermalam. Sepertinya Angela putus asa. Dia tidak tahu lagi apa yang harus dia lakukan untuk membawa Natal kembali ke kota yang sangat menyedihkan itu. Wilbur berkata, kalau kau seperti itu, berarti kau yang lupa dengan semangat Natal yang sebenarnya. Angela tertunjuk. Dia mengetahui ucapan Wilbur itu benar. Dan dia bertekad akan mengembalikan Natal kembali ke Ironville. Sementara itu, Bell Hopkins melaporkan kepada Tuan Cover kalau Angela dan segalanya itu telah dibuang ke dalam hutan. Tuan Cover senang dan dia berkata dan dia menyuruh Bell untuk memastikan supaya Angela tidak kembali lagi ke Ironville. Bell juga telah berkata kalau ketiga patroli Natalnya, Jack, Jack,
telah menunggu Angela di sana. Siapa tahu Angela berpikiran kembali untuk kembali ke Ironville. Namun ada sesuatu yang dirasakan Valentine. Dia tidak tahu apakah Angela benar-benar tidak akan kembali ke Ironville selamanya. Keesokan paginya, Angela pergi bersama Wilbur ke dalam hutan membawa sebuah kotak dan sebuah gerobak. Lalu, Angela melihat sekeliling dan bertanya pada Wilbur, "Wilbur, menurutmu pohon evergreen mana yang paling cocok untuk menjadi pohon Natal?" "Menurutku, pohon yang itu," kata Wilbur. Lalu, Angela segera memotong pohon itu. Kemudian Wilbur berkata kepada Angela, "Bagaimana kita akan membuat pohon sebesar ini cuma dengan kita berdua?" Tiba-tiba datang Markus, Petrus, Bobby, dan Marion untuk membantu Angela. Mereka akan membawa pohon itu ke sebuah alun-alun kota, melewati sebuah sungai yang sudah membeku. Tiba-tiba terdengar suara. Apa yang akan terjadi, teman-teman? Mereka kembali. Es itu pecah dan hampir jatuh. Setelah itu, tiba-tiba Bill Hoskins dan patroli Natal tiba. Pohon itu hampir terhanyut oleh aliran air sungai. Tetapi beruntung ada dua batu yang menahan pohon itu. Dan ada sebuah tali yang mengikat pohon itu dengan gerobak. Bill Hoskins dengan cepat memotong tali pohon Natal itu sehingga pohon itu terhanyut. Bobby berusaha menyelamatkan pohon itu, tetapi ia tergelincir dan terjatuh hampir pohon itu. Angela pun segera membawa pohon itu dan menyelamatkan Bobby. Saat itu Angela menatap mata Bill Hoskins dengan tajam. Dan Bill Hoskins merasa kasihan kepada Angela dan dia berjanji kepada Angela bahwa ia akan menjadikan sebuah pohon evergreen yang baru. Setelah itu, mereka membawanya ke alun-alun Natal, alun kota. Dan mereka pun, penduduk kota itu bertanya, "Apa yang akan kau lakukan dengan pohon itu, Bill Hoskins? Apa kau akan membakarnya?" "Tidak, kami akan menghias pohon ini." Lalu penduduk kota pun mulai membantu Angela dan Bill Hoskins dan mereka pun mulai berjanji. Come on, sing up, joy today. Come on, sing up, joy today. Sing hallelujah for Christmas Day. Come on, sing up, joy today. Come on, sing up, joy today. Sing hallelujah for Christmas Day. Christmas Day. Setelah itu juga, Mark Cover menatap ke jendelanya dan melihat pohon Natal dan dia berkata, Pohon Natal di kotaku. dan dia juga melihat Bill Hoskins dan patroli Natal. Setelah pohon Natal itu sudah dihias dan dia menghidupkan lampu-lampu pohon Natal itu, Mark Cover mendapat sebuah ide untuk menggagalkan rencana mereka membuat Natal kembali. Ada yang tahu, teman-teman, apa yang akan dilakukan Mark Cover? Bakar. Salah. Ia memadamkan seluruh listrik di kota itu, termasuk pohon Natal. Kemudian dia turun ke alun-alun kota dan berkata kepada semua penduduk, "Singkirkan pohon Natal ini segera, atau aku akan menutup pabrikku dan kamu tidak akan pindah ke kota lain, dan kamu tidak akan pernah mendapat pekerjaan dan tidak bisa mencukupi kebutuhanmu." Penduduk pun satu persatu mulai meninggalkan kota itu, tapi Angela tidak. Angela dan melepaskan pakaian compang-campingnya. Lalu suatu kali itu terjadi. Apakah waktu itu Tuhan? Mat? Angela terbang ke arah pohon bintang pohon Natal itu dengan sebuah sayap
tapi dia memberikan Angela sebuah hartanya yang paling penting. Apakah Anda tahu teman-teman apa yang dia kasih? Salah. Hatinya Salah, hatinya untuk semua. untuk Angela. Dan itulah kisah. Terima kasih teman-teman. Amanat yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah jika kita melakukan sesuatu dengan bersungguh-sungguh, dengan tekad dan keyakinan yang kuat, kita akan bisa mencapai tujuan itu meskipun sangat sulit. Terima kasih.